Kemudian dilakukan penyerahan pangkat utama kepada Sri Sultan Hamengkubuwono, Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional. Setelah diserahkannya Panji Pramuka tersebut oleh Presiden sebagai pimpinan Pramuka, Sri Sultan menyerahkannya kepada Wakil Pramuka, dan secara simbolis, Panji-Panji Pramuka seluruh Indonesia dikibarkan dengan serentak. Awal mula munculnya gerakan pramuka di Indonesia dapat ditelusuri ke masa penjajahan Belanda. Pramuka atau saat itu dikenal dengan kepanduan, pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh seorang Belanda bernama Dr. Herman Johannes, seorang guru yang bekerja di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kepanduan atau kelak kita kenal sebagai pramuka sudah populer sejak tahun 1912. Ditandai dengan berdirinya National Padvinderie Organisasi atau NPO di Bandung, yang pada Perang Dunia Pertama sudah memiliki kuartir sendiri. Organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia sendiri adalah Javanese Pathfinders Organisasi atau disingkat JPO. Organisasi ini berdiri juga atas peran dan Prakasa Mangkunegara VII pada tahun 1916. Perkembangan kepanduan di Indonesia dan dunia tidak lepas dari semakin diterimanya pendidikan kepanduan yang dipelopori oleh Sir Baden-Powell. Banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia menarik perhatian pula. Dari Bapak Pandu Sedunia Lord Baden-Powell yang bersama istrinya, Lady Baden-Powell, berkunjung ke Semarang, Batavia, dan Surabaya pada bulan Desember tahun 1934. Padvinder Muhammadiyah, National Padvinderie yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam Afdaling Padvinderie yang didirikan oleh Sarekat Islam, Indonesia National Pathfinders Organisasi atau INPO. Nama-nama tersebut merupakan beberapa contoh organisasi kepanduan atau pramuka yang mewarnai sejarah cikal bakal berdirinya gerakan pramuka di tanah air. Berbagai organisasi kepanduan yang bernafaskan keagamaan juga tersebar di berbagai belahan tanah air, seperti Pandu Ansor, Kepanduan Islam Indonesia, Hizbul Watan, Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, Kepanduan Masehi Indonesia. Pada tanggal 23 Mei tahun 1928, hasrat menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang masih terpecah-pecah, akhirnya terbentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau disingkat PAPI. Namun Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau PAPI ini tidak bertahan lama. Hingga kemudian pada bulan April tahun 1938, organisasi ini berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPK. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan antar kepanduan di tanah air, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia menyelenggarakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau disingkat PRKINO pada 19 hingga 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini?
agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1945 terjadilah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta yang menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan Indonesia. Peristiwa tersebut didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh kepanduan yang kemudian dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer di tahun 1948, Pandu Rakyat Indonesia dilarang melakukan kegiatannya di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang saat itu merupakan Pandu Agung, menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Pada 6 September tahun 1951, pemerintah Indonesia mencabut kedudukan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi sebagai satu-satunya wadah kepramukaan di Indonesia. Presiden Soekarno saat itu mengungkapkan bahwa kepanduan harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada akan dilebur menjadi satu. Presiden Soekarno menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prijono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. A. Aziz Saleh selaku Menteri Pertanian, dan Ahmadi selaku Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa. Panitia inilah yang mendorong terbitnya Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1961 tanggal 5 April tahun 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada 9 Maret tahun 1961. Panitia ini juga yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961 menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pada 30 Juli tahun 1961 di Istana Olahraga Senayan, Jakarta, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam satu wadah kepanduan bernama Gerakan Pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Majelis Pimpinan Nasional Mapinas, Kuartir Nasional Kuarnas, Ketua Kuartir Nasional Harian Kuarnari di Istana Negara, diikuti Devail Pramuka. Devail atau kirap pramuka ini diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka.
Kesemuanya ini terjadi pada 14 Agustus tahun 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Bagaimana menurut kalian? Ternyata perjalanan gerakan pramuka melewati berbagai tantangan yang sulit, bukan?